Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video kali ini, mari kita sebelumnya sama-sama berdoa ya. Saya doakan yang menyaksikan video kali ini diberikan nikmat sehat, diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Doakan saya juga diberikan nikmat sehat, diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat juga ya. Nah, video kali ini adalah tentang tekanan zat cair ya, berbicara tentang tekanan pada zat cair ya. Banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan tekanan pada zat cair, di antaranya pada kegiatan menyelam ke dasar laut ya. Nah, semakin ke bawah, kalau tanpa alat bantu, dada kita terasa semakin sesak ya. Kemudian pada penerapan waduk bendungan ya, bagian bawahnya ini dibuat lebih lebar daripada bagian atasnya. Kemudian pada tempat cuci mobil, nah ini dia menggunakan piston ya, sehingga bisa mengangkat bodi mobil. Kemudian akuarium yang di dalamnya ada banyak ikan ya. Setiap ketinggian yang berbeda dari permukaan akuarium, maka tekanan yang dialami oleh ikan ini juga berbeda-beda. Nah, tujuan pembelajarannya apa pada video kali ini? Yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan konsep tekanan zat cair, menghitung besaran yang terkait pada tekanan zat cair ya. Tentu saja setelah mengamati video pembelajaran dengan tepat. Nah, tekanan zat cair ini mencakup nanti tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal yang menemukan James Blaise Pascal, kemudian hukum Archimedes. Nah, tekanan hidrostatis dulu. Pernahkah kamu menyelam di air? Nah, apakah dadamu terasa mendapat tekanan? Nah, tekanan yang menekan dadamu akibat dari adanya tekanan zat cair ini dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair ya. Nah, ini dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Semakin dalam dari permukaan, maka tekanan zat cairnya juga semakin besar. P sama dengan Rho kali G kali H ya, dimana Rho ini massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H kedalaman benda dari permukaan, satuannya meter, P tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Ini ya. Nah, contoh terapan tekanan hidrostatis, nah ini diantaranya pada struktur bendungan air ya. Bagian bawahnya selalu lebih lebar, ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah ya. Nah, ini ya. Kemudian penyelam tradisional, pendengarnya sering rusak terganggu karena besarnya tekanan hidrostatis di dasar lautan apabila tidak menggunakan alat bantu. Nah, contoh soal. Nah, perhatikan gambar. Nah, bila massa jenis air 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah, nah dari sini diketahui massa jenis ini Rho ya. Rho air 1 gram per cm kubik. Nah, kita konversi ke kilogram per meter kubik. Nah, tinggal dikali 1000 sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian H ini kedalaman ikan dari permukaan, jadi ngukurnya dari permukaan sampai ke ikan, bukan dari bawah ya, tapi dari permukaan sampai ke ikan.
sehingga kedalamannya 85 cm atau 0,85 meter. G nya 10 meter per sekon kuadrat ditanya P. P sama dengan rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 0,85 sama dengan 8500 Newton per meter persegi ya, atau 8500 Pascal. Nah, hukum Pascal ya. Nah, ini aplikasinya pada tempat cuci mobil ya yang tadi. Nah, jadi ini ada piston ya, dengan memberikan gaya yang kecil maka nanti diperoleh gaya yang besar, sehingga di sini bisa mengangkat bodi mobil yang berat. Nah, bunyi hukum Pascal ini, tekanan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 gaya pada bidang 1, F2 gaya bidang 2, A1 luas alas bidang 1, A2 luas alas bidang 2. Nah, contoh, sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang penghisap kecil 10 cm persegi dan penghisap besar 50 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil 20.000 Newton? Nah, dari sini diketahui luas penampang kecil A1 10, luas penampang besar A2 50 cm persegi. Kemudian bisa mengangkat mobil ya, berarti gaya pada penampang besar F2 20.000 Newton ya, ditanya F1. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kalau mencari F1 berarti A1 kali F2 dibagi A2 ya. 20.000 dikali 10 per 50 ini sama-sama cm persegi, biar bisa dicoret. Nah, sehingga hasilnya 4.000 Newton. Nah, berikutnya hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes ya. Nah, misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mendayung air ya di bak air mandi, ketika belum kita angkat, dayungnya masih di dalam bak, ini terasa ringan, tapi ketika kita angkat terasa berat ya. Nah, karena ada proses terapung, tenggelam, melayang ya. Jadi ada ketika benda-benda di dalam air ini ada gaya berat, ada gaya apung ya. Nah, kemudian lagi aplikasi hukum Archimedes ini pada struktur kapal laut ya. Nah, lambung kapal ini ruang berisi udara. Nah, sedangkan badan kapal terbuat dari logam. Nah, ini suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut ya. Ini hukum Archimedes ya. Jadi misalkan ini ada balok, kita masukkan ke sini, maka nanti permukaan airnya akan naik sehingga dia akan tumpah ke gelas ukur ini ya. Nah, ini berat zat cair yang dipindahkan ini besarnya sama dengan berat benda yang dimasukkan ke dalam zat cair ya, ini yang mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, FA sama dengan rho kali G kali VB. VB ini volume benda tercelup, atau FA sama dengan V ini berat udara, C ini cair, berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair ya. Rho massa jenis, G percepatan gravitasi, VB volume benda yang tercelup, FA gaya ke atas, VU berat benda di udara, VC berat benda di dalam zat cair ya. Misalkan berat benda di udaranya itu 50, ketika berada di dalam zat cair
berat bendanya 40, berarti berapa gaya ke atasnya? 50 kurangi 40 sama dengan 10 ya. Nah, ada 3 posisi benda ketika di dalam zat cair, ada tenggelam, melayang, dan terapung ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kaitannya dengan massa jenis zat cair dan massa jenis benda ya. Benda mengapung ini apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Benda melayang ini apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda tenggelam ini apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, contoh soal, sebuah balok kayu mempunyai volume 2 meter kubik, dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Ternyata volume balok kayu yang tercelup hanya setengah bagian. Jika percepatan gravitasi bumi 10, tentukan besar gaya ke atas yang dialami balok kayu. Nah, dari sini ini diketahui massa jenis air, rho air 1000, kemudian volume benda yang tercelup kan hanya setengah bagian, sedangkan volume bendanya 2, jadi setengah dikali 2 sama dengan 1. Kemudian G, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya ke atas yang dialami balok kayu FA ya. FA sama dengan rho kali G kali VB, 1000 kali 10 kali 1, hasilnya 10.000 Newton ya. Nah, alat yang bekerja berdasarkan hukum Archimedes diantaranya ada kapal laut, kemudian ada jembatan beton ya. Itu tadi materi mengenai tekanan zat cair ya. Nah ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam hidup ini supaya kita bahagia ya. Mari kita lebih dalam, lebih maksimal berliterasi dengan alam ya, karena semuanya diciptakan oleh Allah ini untuk kepentingan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Maka dari itu jangan kita lupakan nikmat bersyukur atas semuanya ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.